warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hasmi Sabiani Atita dengan NIM 124270034. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam video saya ini, yang sudah mau menonton video saya ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gelombang bumi, yang mana salah satu fenomena fisika yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan saat ini pun kita sedang mengalami. Coba bayangkan, apa jadinya hidup kita tanpa suara? Tidak ada musik, tidak ada percakapan, bahkan tidak ada alarm untuk membangunkan kita. Tapi tahukah kalian bahwa suara yang kita dengar itu sebenarnya adalah hasil dari gelombang yang merambat di udara? Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana gelombang bumi terbentuk, bagaimana ia merambat, serta beberapa contoh penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu gelombang dan bagaimana bumi bisa sampai ke langit. Baik, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi kali ini. Dan di dalam materi gelombang bunyi ini saya mengambil 7 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, konsep dasar, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ilustrasi gelombang bunyi, kesimpulan, dan yang terakhir ada latihan soal. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, kita mulai dengan melihat arah pembelajaran kita yang ada pada kompetensi dasar. Langsung saja kita buka kompetensi dasarnya. Baik, jadi kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar gelombang bunyi, termasuk cara rambat dan karakteristiknya yang mencakup frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada teknologi sonar atau USG. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan konsep dasar gelombang bunyi berdasarkan sifat dan cara rambatnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti presentasi ini, teman-teman diharapkan yang pertama, memahami prinsip gelombang bunyi, yang kedua, mampu menerapkannya dalam kehidupan, dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi konsep dasar gelombang bunyi secara tepat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ada pada konsep dasar. Nah, jika kalian bertanya-tanya apa itu gelombang bunyi, nah, akan terjawab pada konsep dasar gelombang bunyi ini, yang mana di dalam konsep dasar gelombang bunyi ini mencakup 4 poin, yaitu pengertian, sifat-sifat, jenis-jenis, dan cara rambat gelombang bunyi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita dapat menemukan jawabannya di dalam pengertian gelombang bunyi. Nah, jadi gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, dan benda padat. Nah, bunyi dihasilkan dari getaran suatu benda dan dihantarkan oleh medium ke pendengar. Selanjutnya, ada sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi juga memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama, gelombang longitudinal, yang artinya partikel bergerak sejajar dengan arah rambat bunyi. Yang kedua, memerlukan medium atau perlu medium. Jadi, bunyi itu tidak bisa merambat di ruang yang hampa. Yang ketiga, bisa mengalami pemantulan, misalnya gema di dalam gua.
Yang keempat, bisa mengalami pembiasan atau bisa dibiaskan. Contohnya ketika suara terdengar berbeda saat cuaca panas. Selanjutnya bisa berinterferensi, artinya dua gelombang bisa saling menguatkan atau melemahkan. Nah, sifat-sifat ini sangat penting dalam teknologi. Misalnya sonar memanfaatkan pantulan gelombang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gelombang bunyi. Nah, berdasarkan frekuensi, gelombang bunyi dibagi menjadi 3. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini tuh tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa didengar oleh hewan seperti gajah. Selanjutnya, bunyi audiosonik. Nah, bunyi ini adalah suara yang bisa kita dengar sehari-hari. Dan yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ini terlalu tinggi untuk kita dengar, tapi sangat berguna dalam teknologi seperti USG, dalam dunia medis, dan sonar di bidang maritim. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara rambat gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu merambat dengan menggetarkan partikel medium satu per satu. Contohnya, ketika kita berbicara, pita suara bergetar, lalu getaran itu merambat lewat udara menuju telinga pendengar. Nah, kecepatan rambat bunyi berbeda-beda tergantung mediumnya. Contohnya seperti di udara sekitar 340 menit per second. Kalau di air mungkin lebih cepat, dan di baja lebih cepat lagi. Karena itulah mengapa saat kita mengetuk rel kereta api, suara bisa terdengar jauh lebih cepat. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gelombang bunyi sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, namun di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada sonar. Nah, teknologi untuk mendeteksi objek di bawah laut menggunakan pantulan gelombang bunyi. Jadi, sonar ini digunakan di kapal selam untuk mendeteksi benda di bawah laut. Yang kedua ada USG atau ultrasonografi. Nah, USG ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh. Contohnya digunakan dokter untuk melihat organ dalam tubuh, bahkan janin dalam kandungan. Dan yang ketiga ada navigasi hewan. Nah, beberapa hewan seperti kelelawar memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Tapi bukan hanya kelelawar loh teman-teman, lumba-lumba juga menggunakan gelombang ultrasonik untuk mencari jalan dan makanan. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi gelombang bunyi. Nah, ilustrasi gelombang bunyi di sini ada ambulan, namun kita akan membahas sirene ambulannya saja. Nah, sirene ambulan ini merupakan efek Doppler. Apa sih efek Doppler itu? Jadi, efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi bunyi karena gerakan sumber bunyi atau pendengar. Contohnya, sirene ambulan ini, yang mana sirene ambulan ini terdengar lebih tinggi saat mendekat dan lebih rendah saat menjauh. Ini terjadi karena gelombang bunyi menjadi lebih rapat saat mendekat dan lebih renggang saat menjauh. Selanjutnya, ada senar gitar. Nah, dalam senar gitar ini menunjukkan bahwa bunyi berasal dari getaran, lalu merambat melalui udara sebagai gelombang. Saat kita memetik senar gitar, senar tersebut bergetar. Nah, getaran itu menggetarkan udara di sekitarnya dan menghasilkan suara. Jadi, bunyi ini adalah hasil dari getaran benda yang merambat melalui medium udara. Selanjutnya ada drum. Sama halnya dengan gitar, ketika kita memukul drum, permukaannya bergetar. Getaran itu merambat melalui udara dalam bentuk gelombang longitudinal hingga ke telinga kita. Itulah alasan kenapa kita bisa mendengar suara drum. Selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium. Yang kedua, sifat-sifatnya memungkinkan untuk dipantulkan, dibiaskan, diinterferensikan, dan didifraksi. Nah, gelombang bunyi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, seperti dari komunikasi, pengobatan, hingga industri. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas latihan soal. Oke, mari kita coba ya soal-soal yang ada di sini. Jadi di sini saya hanya mengambil 3 soal. Dan ini soal yang pertama yaitu bunyi tidak dapat merambat melalui A. Udara, B. Ruang hampa, C. Air, D. Baja. Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau udara sih enggak ya, karena bunyi itu dapat merambat melalui udara, terus air, dan baja. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, D. Karena pada dasarnya bunyi itu memerlukan medium ya. Memerlukan medium atau partikel untuk merambatkan bunyinya gitu. Selanjutnya soal yang kedua yaitu yang bukan merupakan sifat gelombang bunyi adalah A. Dapat dipantulkan, B. Dapat diserap, C. Tidak dapat dibiaskan, D. Dapat dibiaskan. Kira-kira apa ya jawabannya? Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini yaitu apa ya? C. Jadi tidak dapat dibiaskan karena pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya gelombang bunyi itu dapat dibiaskan. Oke, untuk soal yang terakhir, apa yang terjadi jika frekuensi gelombang bunyi melebihi 20.000 Hz? A. Tidak terdengar oleh manusia atau infrasonik, B. Tidak terdengar oleh manusia atau ultrasonik, C. Terdengar sangat nyaring, D. Menjadi gelombang elektromagnetik. Kira-kira apa ya jawabannya? Jadi jawabannya adalah B. Tidak terdengar oleh manusia. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi gelombang bunyi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya, tidak hanya secara teori, tetapi juga dalam memahami kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.